Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah kesaktian karomah Habib Ja'far Al-Kaf gagalkan santet. Habib Ja'far Al-Kaf dipercaya memiliki sejumlah karomah yang begitu sakti. Sejumlah karomah yang dimiliki oleh Habib Ja'far Al-Kaf itu sudah banyak dikisahkan, bahkan disaksikan langsung oleh orang lain. Salah satu kisah karomah sakti Habib Ja'far Al-Kaf yakni mampu mengetahui orang yang hendak disantet. Saat itu seseorang bernama Noval Muttohar merasa ada yang janggal saat tengah malam. Kisah kejanggalan itu terjadi pada tahun 2006. Saat itu Noval belum menikah. Suatu malam menjelang jam 1 dini hari, ia masih terjaga dan belum mengantuk. Entah karena apa, tiba-tiba terbesit dalam hatinya suatu kalimat yang jelas, segeralah tadarus Quran. Suara hati itu coba ku tepis karena selama ini aku tidak terbiasa tadarus Quran tengah malam. Semakin aku menolak bisikan hati itu semakin kuat. Lalu aku berwudu, sholat sunnah 2 rakaat dan mulai tadarus Quran, katanya. Namun saat baru tadarus beberapa halaman, tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Ia berpikir sepertinya suara tersebut tepat di atas genteng yang ia berada di bawahnya. Duar, sangat keras dan mengagetkan. Aku tak tahu ini suara apa. Saya yakin betul ini adalah santet, ujar Noval. Sontak ia merasa merinding saat itu. Segeralah ia teruskan tadarus Quran dan membaca segala macam wirid. Jantung Noval pun terasa berdegup keras dan perasaan was-was semakin melanda hingga membuatnya tak bisa tidur sampai subuh. Usai sholat subuh, Noval menanyakan kepada ibunya apakah mendengar suara keras. Namun sang ibu menjawabnya tidak mendengar sama sekali. Ia pun kian penasaran. Akhirnya Noval berinisiatif untuk segera melihat genteng. Apakah ada bekas-bekas mercon yang mungkin dinyalakan orang iseng. Anehnya, di atas genteng tidak ada sesuatu apapun. Semakin penasaranlah dirinya apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Hingga pukul 8 pagi ia belum juga bisa tertidur dan masih berpikir tentang kejadian semalam. Saat tengah merenung itu, HP Noval tiba-tiba berdering. Ia pun segera mengangkat telepon itu. Ternyata orang yang menelpon dirinya adalah Habib Ja'far Al-Kaf. "Val, kamu selamat ya," kata Habib Ja'far Al-Kaf dalam telepon itu. "Itu yang menyerangmu adalah orang yang iri sama kamu," imbuhnya. "Aa yang mau menyantetmu," tambah Habib Ja'far Al-Kaf. "Kalau engkau kembalikan santetnya, orangnya akan mati," kata Habib Ja'far Al-Kaf dengan nada yang marah. Noval pun kaget. Ia belum pernah melihat Habib Ja'far Al-Kaf marah sebegitunya. "Ya sudah, doakan saya saja Bib supaya selamat," kata Noval menenangkan Habib Ja'far Al-Kaf. Sesaat setelah itu nampak kemarahan Habib Ja'far Al-Kaf sedikit mereda. "Ya, yang penting kamu selamat. Nanti aku doakan, ntar kamu amini ya," ujarnya. Habib Ja'far Al-Kaf pun berdoa dan Noval mengaminkannya. Telepon dari beliau pun akhirnya ditutup.
Dengan kejadian itu Noval merasa bingung siapa sebenarnya yang memberitahu Habib Ja'far Al-Kaf itu. Padahal Noval saat itu berada di Semarang sedangkan Habib Ja'far Al-Kaf di Jakarta. Ibundanya pun yang serumah dengan Noval tidak diberitahu. Lalu Noval menelpon Mbah Fauji yang tak lain nomor orang yang menelponnya darinya. Mbah Fauji menceritakan bahwasanya pada pukul 8 pagi itu Habib Ja'far Al-Kaf masuk ke kamarnya. Noval telepon sekarang, kata Habib Ja'far Al-Kaf kepada Mbah Fauji. Noval pun menceritakan kejadian yang baru saja ia alami itu kepada Mbah Fauji. Beberapa waktu kemudian Noval ke Jakarta dan bertanya kepada Habib Ja'far tentang peristiwa itu. Kamu akan disantet, tapi tidak kena karena meledak terlebih dahulu, kata Habib Ja'far Al-Kaf. Mendengar hal itu Noval hanya bersyukur ia tak mencoba mencari tahu siapa orang yang hendak mencantetnya. Ia yakin bahwa Habib Ja'far pasti tahu siapa orangnya. Yang penting kamu selamat, orang yang mau menyantetmu kini sudah takut sama kamu, katanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.